Mulainya penjajahan Belanda ke Indonesia. Penjajahan Belanda. Belanda mulai masuk Indonesia mulai jalur perdagangan yang pertama kali diinisiasi oleh Cornelia de Houtman pada tahun 1562. Ia berhasil menemukan dan membuka jalan dari Eropa menuju ke Nusantara yang disusul oleh negara lainnya, yaitu Prancis, Portugis, hingga Inggris. Saat Belanda sudah mulai menguasai Indonesia, Belanda mulai mendirikan VOC, yang mana merupakan organisasi dagang untuk mengatur segala macam jual beli kekayaan Nusantara secara monopoli. Segala macam perdagangan, khususnya rempah-rempah, harus berada di bawah pengawasan Belanda. Seluruh hasil perkebunan harus dijual dan diserahkan ke pihak mereka. Namun, pada abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan sehingga jatuh ke tangan pemerintahan Belanda. Semenjak VOC bangkrut, masuklah pemerintahan Inggris. Saat itu ialah Thomas Stamford Raffles yang memerintah, namun hanya dalam waktu singkat. Kemudian, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Di sini, sejarah lepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda perlahan-lahan dimulai. Kemudian terjadi pemberontakan di Pulau Jawa yang terkenal pada tahun 1825 hingga 1830 yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Namun, sayangnya peperangan ini belum menjadikan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda dikarenakan kalah strategi. Semakin lama, rakyat pribumi ingin lepas dari penjajahan Belanda karena beberapa sistemnya yang tidak masuk akal dan menyengsarakan seperti sistem tanam paksa. Pada tahun 1940, Belanda mengalami serangan dari berbagai negara oposisinya seperti Jerman dan Jepang, menjadikan kehilangan kekuasaan akan Indonesia pada tahun itu pula atas negeri Sakura, sehingga penjajahan negeri kincir angin tersebut pada Nusantara berakhir. Kebangkitan Nasional ditandai lahirnya Budi Utomo, BU, yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Sutomo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo yang waktu itu menjadi mahasiswa Stovia, Kedokteran Jawa. Gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Ia menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara barat, namun pada umumnya pemuda-pemuda tersebut tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu perlu dikumpulkan beasiswa, study fund, untuk membiayai mereka. Pada tahun 1908 Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar Stovia. Dr. Wahidin mengemukakan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia dan para pelajar tersebut menyambutnya dengan baik. Secara kebetulan para pelajar Stovia juga memerlukan adanya suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka pada umumnya. Sehubungan dengan itu pada tanggal 20 Mei tahun 1908 diadakan rapat di satu kelas di Stovia. Rapat tersebut berhasil membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya. Tujuan BU adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa bangsa. Tujuan tersebut akan dicapai melalui usaha, antara lain, memajukan pendidikan, teknik industri, pertanian, peternakan dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaan sendiri. BU berasaskan kooperatif, moderat, dan tidak berpolitik. Keanggotaan BU tidak terbatas pada Jawa, Madura, dan umumnya pelajar dan priai.
Pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Bu mengadakan Kongres I di Yogyakarta dan menghasilkan hal-hal berikut. A. Bu tidak berpolitik. B. Kegiatan Bu ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. C. Ruang gerak Bu terbatas pada Jawa dan Madura. D. Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Bu Pusat. Pada awalnya tujuan Budi Utomo adalah menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Kemajuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu, tujuan dan kegiatan Budi Utomo pun mengalami perkembangan. Pada tahun 1914 Budi Utomo mengusulkan dibentuknya Komite Pertahanan Hindia Komite Indiwerbar. Budi Utomo menganggap perlunya milisi Bumiputra untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar akibat Perang Dunia Pertama, PDI, tahun 1914 sampai tahun 1918. Namun, usulan itu tidak dikabulkan dan justru pemerintah Belanda lebih mengutamakan pembentukan Dewan Rakyat Hindia, Volksraad. Pada tanggal 7 Desember 1941, meletuslah Perang Pasifik, yaitu dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan sekutu, yaitu Amerika, Inggris, dan Belanda di daerah Pasifik. Demikianlah, maka pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda. Pada waktu itu, Jepang mengetahui apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Untuk mendapatkan bantuan rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan bahwa kehadirannya dalam bumi Indonesia adalah justru untuk membebaskan bangsa dan tanah air Indonesia dari penjajahan Belanda. Tipu muslihat Jepang yang demikian itu berhasil, tetapi kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada waktu itu ialah bahwa sesungguhnya Jepang pun merupakan penjajah yang tidak kurang kejamnya dibandingkan dengan penjajah Belanda. Maka timbullah perlawanan terhadap Jepang baik secara legal maupun ilegal, seperti pemberontakan peta di Blitar dan lain-lain. Peran Pasifik menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Jepang berada di ujung kekalahannya, mencoba menarik hati bangsa Indonesia dengan mengumumkan janji Indonesia merdeka di kelak kemudian hari apabila perang telah usai. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Chosakai, yang selanjutnya disebut dengan Badan Penyelidik. Badan ini kemudian dibentuk pada tanggal 29 April 1945, tetapi baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan baru mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Peristiwa ini kita jadikan tonggak sejarah karena pada saat itulah Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pidatonya di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Muhammad Yamin itu berisikan 5 asas dasar untuk negara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Di dalam pembukaan rancangan undang-undang itu tercantum perumusan 5 asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo. Dalam pidatonya, Supomo mengemukakan pidato yang berisi penjelasan masalah-masalah yang berhubungan dasar negara sebagai berikut. 1. Paham negara persatuan. 2. Penghubungan antar negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisme negara. 5. Hubungan antar bangsa. 3. Insinyur Soekarno. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI berikutnya ditunda sampai bulan Juli sambil menunggu masa berikutnya. 9 anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yaitu Panitia 9. Panitia 9 bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nantinya harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya tugas itu terselesaikan pada tanggal 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya tersebut disebut dengan Piagam Jakarta sesuai dengan nama yang diberikan oleh Muhammad Yamin. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta dirumuskan 5 asas filsafat negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Husain. Pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerjasama panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar. Akhirnya sidang BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 15 Agustus 1945. Kejadian itu menunjukkan adanya konflik antar kelompok golongan tua dan muda untuk menentukan waktu proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera didapatkan, sehingga golongan muda menilai proklamasi harus dilaksanakan mengingat Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Akhirnya, golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Alasannya karena para pemuda menilai Soekarno dan Hatta adalah tokoh penting sehingga keselamatannya harus dijaga. Kemudian, di tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya sepakat bersedia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dijemput oleh Ahmad Subarjo, mereka pun kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut akhirnya tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan melakukan perundingan. Di ruang makan Laksamana Maeda, tokoh-tokoh nasional berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan.
Adapun tokoh yang berkumpul saat itu adalah Sukarni, Sudiro, B.M. Diah, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta. Teks proklamasi pun berhasil disetujui pada pukul 4 dini hari. Kemudian naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah pertemuan dini hari tersebut, Sukarni mengusulkan agar naskah dibacakan di lapangan Ikada. Namun Soekarno menilai pembacaan proklamasi lebih aman dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik proklamasi dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10. Soekarno didampingi oleh Hatta pun membacakan teks proklamasi. Suasana rumah sang proklamator juga dipadati oleh sejumlah orang sebagai saksi. Selain pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jakarta, Selasa 12 Mei 98, peristiwa mencekam yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat mahasiswa melakukan demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto untuk turun atas krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 97. 4 mahasiswa Trisakti tewas dalam penembakan terhadap peserta demo yang melakukan aksi damai. Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Henry Awansi. Sementara itu, dokumentasi Kontras menulis, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Mei 98 Trisakti ini? Sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan lagi untuk dukung kami dengan cara like video ini dan subscribe juga di channel, serta jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti merupakan rangkaian aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 98. Aksi mahasiswa semakin terbuka dan berani sejak Soeharto diangkat kembali menjadi presiden untuk ke-7 kalinya dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 98. Jika sebelum-sebelumnya aksi demo mahasiswa hanya berani digelar di dalam kampus, saat sidang umum MPR berlangsung, mahasiswa memberanikan diri untuk mulai bergerak keluar kampus. Aksi di sekitar kampus Trisakti pada 12 Mei 98 merupakan salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang pernah dilakukan di luar kampus pada saat itu. Posisi kampus yang strategis menjadikan Trisakti sebagai titik berkumpul mahasiswa dari berbagai universitas. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 11 siang, dengan agenda mendengarkan orasi yang dilakukan oleh para guru besar, dosen maupun mahasiswa. Sekitar pukul 1 siang, peserta aksi mulai keluar dari kampus dan tumpah ruah di jalan. Mereka hendak melakukan long march menuju gedung MPR DPR di Senayan. Saat tiba di depan pintu masuk Wali Kota Jakarta Barat, 300 meter dari kampus Trisakti, mereka dihadang oleh 2 lapis barikade aparat yang membawa tameng dan pentungan. Di barisan depan terdapat para mahasiswi yang membagi-bagikan bunga mawar kepada aparat kepolisian yang menghadang ribuan peserta demo tersebut. Negosiasi pun dilakukan antara beberapa wakil mahasiswa dengan pimpinan komando aparat. Anggota aksi lain mencoba bergerak maju dan elemen masyarakat sipil lain mulai bergabung. Dari hasil negosiasi tersebut melarang long march dilanjutkan dengan alasan akan mengganggu lalu lintas kota Jakarta. Namun, di saat bersamaan datang tambahan aparat pengendali massa atau Dalmas sebanyak 4 truk dan aparat dari Kodam Jaya serta satuan kepolisian lainnya. Dilarang melakukan long march, para mahasiswa ini pun kemudian melanjutkan aksinya dengan menggelar orasi di mimbar bebas dengan tuntutan agenda yaitu reformasi dan mengadakan sidang istimewa MPR. Aksi berjalan damai hingga sore hari. Pada pukul 5 sore, mahasiswa dan aparat sepakat untuk sama-sama mundur. Mahasiswa pun perlahan mulai bergerak mundur dan memasuki tanpa diketahui penyebabnya, aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata.
Rombongan mahasiswa pun panik dan berlarian berusaha menjauhi dari aparat. Bahkan ada juga dari mereka yang melompat pagar tol demi menyelamatkan dirinya. Penyerangan terhadap mahasiswa pun semakin menjadi. Suara letupan tembakan menjadi lebih banyak terdengar. Peluru karet maupun peluru tajam berhamburan tanpa arah. Aparat yang sebelumnya sepakat untuk mundur, kemudian malah bergerak maju dan mulai memukuli, menendang, dan menginjak-injak mahasiswa yang masih berada di jalan. Kekejaman tersebut dilakukan merata, baik kepada mahasiswa maupun mahasiswi. Tidak tinggal diam, para mahasiswa pun melakukan perlawanan dengan melempari aparat keamanan dan benda yang ada di dalam kampus. Penembakan terhadap para mahasiswa diketahui tidak hanya berasal dari aparat keamanan yang berada di hadapan peserta demo. Di beberapa dokumentasi televisi terlihat jelas penembakan dilakukan dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aksi tembak-tembak ala koboi ini dilepaskan dengan terarah ke depan gerbang Trisakti, sedangkan tembakan yang berasal dari flyover mengarah ke mahasiswa yang sedang berlarian ke dalam kampus. Tembakan yang mengarah tersebutlah mengakibatkan jatuhnya korban luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Dari korban meninggal dunia, 3 mahasiswa dipastikan meninggal di tempat, sementara 1 korban lainnya akhirnya meninggal setelah sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tindakan medis. Meskipun telah terdapat bukti berupa serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuh almarhum Heri Hartanto, di mana saat zaman itu peluru jenis ini digunakan untuk senjata laras panjang jenis SS1 yang biasa dipakai oleh Satuan Brimob dan Kopassus. Penembakan dengan peluru tajam masih saja menjadi misteri. Tragedi Trisakti ini merenggut 4 nyawa yang namanya abadi hingga kini. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Henry Awansi, merekalah pahlawan reformasi, bukan para politisi.